Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya izin share screen dulu. Ini penjelasan tentang materi kita pada week 2 ini, PSI week 2 ini. Jadi nanti teman-teman cukup lihat video ini, kemudian nanti pukul 12.30 kita mulai kuliah via Zoom. Jadi biar teman-teman nanti kuotanya juga lebih hemat. Jadi teman-teman bisa lihat video ini terlebih dahulu, kemudian nanti tinggal kita diskusi yang di Zoom-nya pada jam 12.30 itu. Baik, saya langsung saja. Ini adalah deskripsi singkat mata kuliah yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tempo waktu di pertemuan yang lalu, minggu lalu, week 1. Enggak saya bahas lagi, nanti biar lebih bisa teman-teman baca sendiri. Capaian pembelajaran, begitu juga dengan capaian pembelajaran, materi pokok. Baik, kemarin untuk pertemuan pertama, materi pokoknya kita sudah membahas cukup panjang di sejarah ilmu, kemudian jurusan atau prodi sistem informasi. Lah, untuk pertemuan ini kita mulai ke kurikulum prodi sistem informasi itu kayak gimana, kemudian dilihat dari referensi apa saja, kemudian yang ketiga jurusan atau prodi sistem informasi yang berada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Langsung kita ke poin yang kedua, yaitu kurikulum sistem informasi. Jadi untuk kurikulum prodi sistem informasi sendiri, itu acuannya adalah ada 3 di sini. Yang pertama adalah Computing Curricula 2005, CC 2005 ini adalah kurikulum internasional. Kemudian Association of Computing Machinery atau ACM-IS 2010. Nah, ini memang versinya masih belum update, masih terakhir 2010. Ini juga acuan dari internasional. Kemudian ada yang dari Indonesia, ada standar baku kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau kita biasa nyebutnya KKNI ya. Ini Aptikom 2015, masih menggunakan 2015. Sebenarnya sudah ada versi 2019-nya, tahun kemarin ya. Tapi kita untuk perkuliahan ini kita pakai yang 2015 terlebih dahulu. Nah, apa sih Computing Curricula 2005 ini? Adalah sebuah dokumen resmi hasil kerjasama sekaligus rekomendasi bersama 3 asosiasi profesi dan akademisi bidang komputer terkemuka di dunia. Nah, kalau kita bicara tentang information system atau IS ya, itu ada beberapa organisasi internasional yang membawainya. Nah, ini ada 3. The Association of Computing Machinery atau ACM ya, yang dokumen kedua tadi. Kemudian The Association for Information System atau AIS ya. Nah, ini adalah asosiasi organisasi yang membawai baik itu profesor, dosen, kemudian peneliti di bidang sistem informasi yang sifatnya itu adalah tingkat seluruh dunia internasional IIS. Kalau di Indonesia sendiri ada asosiasi Association of Information System untuk chapternya Indonesia, nah, itu namanya ISINDO biasanya. Kemudian yang ketiga yaitu The Computer Society atau IEEE DAS-CS. Nah, ini khusus untuk Computer Society atau membawai tentang computer science, kemudian ilmu-ilmu komputer yang lain itu di bawah IEEE DAS-CS ya. Ini ada 3 ya yang menjadi organisasi dunia yang bergerak di bidang IS yang membawai Computing Curricula 2005. Kemudian Computing Curriculum Framework. Nah, ini ada 3 domain di dalam CC Framework. Yang pertama yaitu domain terdiri dari kumpulan domain pertama terdiri dari kumpulan area pengetahuan untuk membangun 18 dasar ilmu di bidang informatika dan komputer yang secara lebih detail dapat dilihat pada tabel. Nah, nanti akan ada tabelnya.
Kemudian ada domain kedua, itu berisi kumpulan lebih dari 40 area pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang ingin ditekuni dengan model pembobotan yang berbeda-beda, yang secara lebih detail dapat dilihat di tabel nanti ada juga. Kemudian domain ketiga, ini berisi 9 area terkait dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai referensi komponen lokal yang adaptif. Nah, dari framework, dari computing curriculum framework ini itu nanti arahnya kemana sih? Barangkali nanti teman-teman masih bingung ya. Jadi kita belajar di prodi sistem informasi itu ada acuan-acuan yang dijadikan pegangan untuk membuat kurikulum untuk mendetailkan mata kuliah ini, mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan seterusnya. Kemudian SKS-nya itu kayak gimana, dan seterusnya itu semuanya diturunkan dari ini, dari beberapa referensi kurikulum yang dijadikan patokan di prodi sistem informasi. Salah satunya computing kurikulum framework ini. Domain pertama ini lebih general, kemudian domain kedua ini sudah lebih didetailkan lagi dari domain pertama, kemudian domain ketiga ini juga seperti itu, mendetailkan dari domain yang kedua seperti itu. Nah, ini domain pertama teman-teman ya, yang 18 tadi, 18 dasar ilmu di bidang informatika dan komputer. Karena memang kita masih dalam rumpun keilmuan informatika dan ilmu komputer. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada algorithm and complexity, AL, kemudian System of and Organization, Computational Science. Ini masih secara garis besarnya teman-teman. Jadi ini kemudian keterangannya ini didetailkan lagi. Apa itu algorithm and complexity itu masuk kayak gimana. Misalkan saya kasih contoh ya, algorithm and complexity terkait dengan konsep dan keahlian atau kecakapan utama yang diperlukan untuk mendesain, menerapkan, dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari 18 dasar ilmu ini, itu nanti kemudian diturunkan lagi kan, diturunkan lagi di domain kedua, didetailkan lagi, kemudian di domain ketiga lebih diperinci lagi realnya lagi ke psikomotorik, afektif, dan seterusnya. Itu nanti implikasinya itu ke mata kuliah apa saja yang ada di SI, kemudian aspek-aspek kelulusan yang harus dicapai itu apa aja, kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu apa aja, itu nanti semuanya diturunkan dari sini seperti itu. Kemudian ini untuk yang domain kedua. Nah, domain kedua ini ya ini. Nah, jadi ada apa di dimensi kedua atau di domain kedua ini ada knowledge area. Jadi sudah lebih didetailkan lagi. Kalau sebelumnya tadi kan ini masih dasar ilmu, jadi masih kayak lebih besarnya gitu loh, masih apa ya scope globalnya. Jadi di sini ada discrete structure kan belum menjurus ke kayak misalkan teman-teman itu mata kuliah apa kan belum ada ke sini, tapi dari bidang ilmu ini bisa diterka gitu loh teman-teman. Kayak misalkan discrete structure ini misalkan ya, ini diturunkan di sini kan terkait dengan pengetahuan yang berkaitan dengan denah teori, kemudian logika, teori grafis, teori kemungkinan dan sebagainya. Nah, ini kalau realnya di prodi sistem informasi itu ada mata kuliah namanya matematika diskrit. Nah, itu pembahasannya ya nggak jauh beda dengan ini, domain ini. Tentang teori, logika, kemudian kemungkinan, peluang, kemungkinan itu ini ya masuk peluang itu ada di matematika diskrit. Kemudian information management, network and communication misalkan, nah itu juga ada nanti. Kemudian ada software engineering, kemudian sistem fundamental dan seterusnya itu diturunkan seperti itu teman-teman.
Nah, di domain yang kedua ini lebih detail lagi. Nah, misalkan programming fundamental. Nah, ini ada, makanya teman-teman ada mata kuliah tentang programming seperti itu. Kemudian ada algorithm and complexity. Ini juga seperti itu. Nah, ini CE ini computer engineering, kemudian CS itu computer science, kemudian IA ya ini industrial engineering, kemudian IT itu information technology, kemudian SE itu ini bukan IA ya, ini IS information system berarti ini information system. Kemudian ada IT, kemudian ada SE itu software engineering ya LPL itu masih ada irisan dengan bidang keilmuan kita seperti itu. Nah, ini misalkan programming fundamental. Ini minimalnya 4, kemudian maksimalnya 4. Ya. Kemudian di computer science, kalau di IS ini minimalnya ada 2, kemudian maksimalnya ada 4 seperti itu. Ya. Jadi arahnya ke sana teman-teman. Kayak misalkan ini software design, kan ada kita nanti ada mata kuliah tentang rancang bangun perangkat lunak juga ada di SI biasanya segitu. Kemudian ada digital logic dan seterusnya ini masih sudah lebih detail daripada domain yang pertama tadi. Kemudian domain yang ketiga ini ada 9 area ya. Tadi ada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, ini lebih detail lagi seperti itu teman-teman. Jadi ada software system development life cycle, nah, SDLC ini biasanya di mata kuliah yang berhubungan dengan rancang bangun perangkat lunak. Itu akan mempelajari tentang desain sistem, kemudian model implementasi, audit teknologi dan sebagainya itu ada di kita di sistem informasi. Kemudian ada manajemen and governance. Ini biasanya tata kelola IT, ya itu ada juga nanti mata kuliahnya. Jadi dari aspek domain ketiga ini yang diturunkan dari domain kedua, nah itu nanti kemudian diturunkan menjadi mata kuliah tertentu seperti itu teman-teman. Ini nanti bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Nah ini supply chain, ini kan sudah lebih mengkerucut ke nama mata kuliah seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada apa e-government misalkan information concept, informatik concept misalkan ini e-government. Nah ini ada mata kuliah sendiri, ada e-business, ada e-procurement, itu masuk dalam e-government biasanya. Supporting and core knowledge, nah, misalkan ini ada pengantar statistik, kemudian ada fisika, kemudian ada apa riset dan operasi. Ini sudah lebih menjurus ke nama mata kuliah tertentu. Kemudian selain itu ada juga keterampilan khusus prodi rumpun ilmu informatika dan komputer. Nah, ini keterampilan khususnya misalkan sistem atau teknik komputer. Nah, ini biasanya otomasi, sistem kontrol, kemudian komputer network security, embedded system. Nah, ini kalau teman-teman ngambil prodi teknik komputer, ini keterampilan khusus yang bisa dicapai seperti itu. Kemudian ada ilmu komputer atau teknik informatika. Ini ada network security, jadi diajari tentang keamanan jaringan, ya kan. Kemudian ada data compression multimedia teknologi, ada lab-labnya juga, nanti ada mobile computing intelligence system. Nah, lebih ke teknisnya ini informatika. Ada HCI juga, human computer interaction, kemudian graphic and visual computing dan seterusnya. Kemudian kalau di IS, nah di sistem informasi ini teori atau metode teknik domain management and governance MAGO tadi ya yang ada di bagian ini ya. Di lebih ke tata kelolanya, lebih ke perencanaan strategis IT, kemudian manajemen kualitas software, nah ini diajarkan juga nanti. Kemudian atau informatic concept INCO, nah, ada di bagian ini ya, yang kelima. Jadi lebih ke arah area 2 dan 5 untuk information system.
Kemudian ada IT misalkan, kalau rumputnya IT, prodi IT, nah itu juga hampir sama dengan SI ya, hampir sama dengan domainnya SI, cuma ada perbedaan nama kuliahnya, makanya kayak misalkan sistem operasi itu, sistem operasi komputer di SI juga ada, di IT juga ada. Kemudian ada RPL ya, rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah ini keterampilan khususnya itu apa? Nah ini di software modeling and analysis, pattern analysis, ethnographic knowledge elicitation. Nah, ini ada di sini. Dari software modeling ini ya, software modeling and analysis. Ini di RPL seperti itu teman-teman. Jadi dari keterampilan khusus ini teman-teman nanti bisa membayangkan bagaimana sih output dari keluaran dari prodi sistem informasi itu nanti jadi kayak gimana, apa saja yang dipelajari, apa saja yang harus dikuasai, kemudian keterampilan yang menjadi ciri khas dari lulusan prodi sistem informasi itu kayak gimana, itu nanti arahnya ke sana. Nah, kemudian ACM IS 2010, kalau tadi kan ada computing curricula ya. Nah, sekarang yang kedua itu ACM IS 2010. Apa sih itu ya? Nah, ini. Nah, jadi kalau di ACM ini juga menjadi salah satu acuan dari kurikulum yang ada di SI ya, yang ada di SI. Jadi pertama garis besarnya itu Foundation of Information System. Nah ini dasar dari sistem informasi. Itu ada apa aja? Ini ada data and information management, enterprise architecture, kemudian IS project management, IT infrastructure, dan sistem analis and design. Nah ini kadangkala ini kalau saya luruskan dengan prodi SI yang ada di ITS ketika saya kuliah S1 dan S2 dulu, itu dari bagian ini itu kemudian diturunkan menjadi lab-lab. Jadi ada lab IS Project Management misalkan. Nah ini ada lab tentang Management Information System, MSI ya, manajemen sistem informasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada e-bisnis misalkan, itu ada hubungannya dengan ini enterprise architecture ya. Kemudian ada IT infrastructure. Nah, ini nanti dari sini itu bisa kemudian diarahkan ke topik-topik tugas akhir seperti itu teman-teman. Jadi ini lebih masih di atasnya mata kuliah. Jadi kan kalau tadi ada domain ketiga yaitu masih di bawahnya domain ketiga, nah itu ada bagian ini. Kemudian di bawahnya lagi itu sudah menjurus ke mata kuliah tertentu. Kemudian ini diturunkan lagi menjadi IS Strategy Management and Acquisition. Nah, ini inti dari pembelajaran yang ada di SI. Jadi kurikulum-kurikulum yang mata kuliah yang dikeluarkan, kemudian RPS-nya dan seterusnya itu nggak boleh keluar dari domain ini, gitu teman-teman. Nah ini computing curricula taxonomy framework. Jadi ini lebih detail lagi ya. Tadi kan yang dari domain ketiga ya teman-teman. Nah domain ketiga, nah ini kan ada ini kan domain ketiga. Ini didetailkan lagi the fields of study, klasifikasi bidang studi informatikanya. Kalau ini computer science itu ini tulisannya lebih kecil banget ya ini. Tak perbesar ya.
Nggak kelihatan ya. Ini lebih ke, jadi sudah dimetrikskan ya, sudah dimetrikskan dengan domain yang ketiga. Kemudian lebih detailnya kurikulumnya, mata kuliahnya itu apa, misalkan bidangnya itu apa, lebih spesifik lagi ya. Ini sudah dipetakan sesuai dengan domain yang ketiga tadi. Nah, ini kan prodinya, bidang keilmuannya. Nah, ini di bawah ini adalah pemetaan, ini information system ya. Nah, ke bawah ini pemetaan berdasarkan domain yang ketiga. Jadi misalkan katakan IS ya, kita lihat IS nih. Nggak begitu kelihatan jelasnya ini. Ini ada di ACM. Sebentar, tak lihatin ya di ACM ya. Jadi di ACM. Nih. Nah ya, tak lihatin di ACM ini. Ya, ini jadi lebih, ini di Aptikom ya, yang di Aptikom. Aptikom 2005, KKNI ya. Banyak banget ya. Nah, ini. Tak share aja ya. Dokumen Aptikom. Nah, ini. Jadi ini lebih detail lagi seperti itu, besar ya. Ini kan tadi diturunkan dari computing kurikula ya, ini tadi ya domain yang kedua. Kemudian ini domain yang ketiga ini ya, domain yang ketiga. Nah, ini terlalu besar. Nah, ini dari sini teman-teman. Nah, ini kan domain ketiga. Nah, ini domain yang kedua ini ya tadi ya. Kemudian ini domain yang ketiga. Ini tak perbesar ya ini ya. Nah, ini dia. Ini information system. Aduh, kelewat ya. Field information system ya. Nah, ini contohnya ini. Teori dan aplikasinya seperti itu.
Nah, jadi kalau teori kan putih nih ya. Nah, ini aplikasinya yang satunya lagi. Jadi misalkan ini Organization Issue and Information System ini murni teori. Maksudnya ini lebih ke bawah lagi ya, ini ada performance benchmarking, kemudian ada IT resource requirement. Nah, ini nanti masuk ke mata kuliah. Materi-materi ini masuk ke masing-masing mata kuliah tertentu seperti itu. Nah, ini ada fundamental AI art, kemudian ada directorship, citizenship. Nah, ini nanti ini hubungannya ke perkuliahan tertentu seperti itu. Jadi dia nggak sembarangan teman-teman ya menentukan mata kuliah itu diambil dari mana itu ada. Jadi ada dasarnya seperti itu. Penentuan kurikulumnya tadi. Baik, tak lanjut. Jadi teman-teman ini tinggal ini aja sih, nerima aja sih ngambil mata kuliah ini. Oh, itu diambil dari mana? Nanti bisa lihat dari beberapa acuan-acuan kurikulum yang dipakai di SI tadi. Gitu. Nah, ini capaian jenjang. Nah, untuk S1, nah ini sampai KKNI level 6. Kalau saya baru mengenal KKNI itu di karena memang waktu itu kan saya sebagai mahasiswa SI ya, S1 SI ya udah tinggal kuliah gitu aja ya. Kemudian nanti dosen ngajar ini capaiannya sampai apa. Nah, itu cuma tahu sebatas itu aja. Cuman saya mulai kenal dengan KKN ini ketika saya di S2. Nah, itu ada waktu itu dapat ketika lulus itu dapat SKPI namanya. Surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di SKPI itu disertakan nanti jadi diserahkan ijazah sekaligus dikasih SKPI. Nah, itu di sana ada KKNI level berapa gitu. Kalau S2 itu levelnya 9 ya teman-teman. Jadi S2 doktor itu bisa sampai 9 levelnya. Karena sudah eh, lebih ke teoritis, analitis itu lebih dalam di S2 dan S3 itu. Nah, kalau di S1 ini KKNI-nya level 6. Jadi sampai level 6 aplikatif dan teori ya. Nah, ini ada 15 poin ya. Yang pertama ya penyandang gelar ini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah, ini nanti hubungannya dengan output lulusan teman-teman. Penyandang gelar ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika dan komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini teman-teman nanti diharapkan ketika sudah lulus dari prodi SI itu bisa ini menerapkan ini sudah skillnya teman-teman itu sudah masuk di jenjang kakak ini level 6 ini ada 15 poin ini. Nah, ini nanti bisa dibaca teman-teman sendiri ya, nggak perlu terlalu ini, nanti barangkali nanti di bagian diskusi seperti itu teman-teman. Nah, ini penyandang misalkan saya ambil salah satu contoh ya, misalkan penyandang gelar ini mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi misalkan. Nah, jadi teman-teman salah satu mata kuliah yang ada di SI itu adalah ini tentang proteksi aset informasi atau disingkat biasanya PAI ya. Nah, itu nanti mempelajari tentang ini cara mengamankan data, cara mengamankan jaringan, cara memproteksi aset-aset informasi ya kan. Aset-aset informasi itu kan banyak. Misalkan data-data digital, database, kemudian e-book dan seterusnya. Pokoknya data-data yang bisa disimpan lewat cloud computing, lewat penyimpanan online itu dibutuhkan nanti ada dipelajari teorinya, dipelajari tentang praktiknya nanti gimana cara mengamankan itu dari hacking, dari macam-macam lah, dari pembobolan, dari phishing dan seterusnya itu nanti teman-teman akan diajarkan di salah satu mata kuliah lah dari
karena teman-teman sudah mempelajari itu, misalkan nanti ketika semester berapa mempelajari itu, kemudian nanti lulus, nah diharapkan teman-teman ini poin KKNI level 6 ini, yang poin ke-15 ini, teman-teman sudah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, nah termasuk ini. Kalau mendokumentasikan, menyimpan ini kan dengan Microsoft Word, dengan pembelajaran secara online melalui e-learning dan seterusnya, kan itu kan sudah sedikit banyak teman-teman sudah diajari kemampuan untuk menyimpan data secara online seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan proteksi aset tadi, itu bisa mengamankan ya dari hacking, phishing dan seterusnya. Dan menemukan kembali data yang sudah hilang, misalkan kemudian dengan teknik tertentu bisa di backup lagi, bisa diambil lagi seperti itu. Nah, itu salah satu capaian ya yang harus dicapai oleh lulusan sistem informasi atau rumpun-rumpunnya ilmu komputer dan informatika seperti itu. Nah, kemudian dimensi untuk capaian program secara umum. Kalau ini tadi kan KKN ini Aptikom ya, itu sudah dalam negeri. Ini level 6, kemudian ini secara umum. Tadi kan ada yang secara khusus tuh. Nah, secara umum itu teman-teman nanti diharapkan itu bisa satu, menguasai bidang komputasi, ya kan? Bidang komputasi. Tahu ya komputasi ya, yang segala sesuatu yang hubungannya dengan komputer ya, dengan perhitungan, komputasi dan sebagainya itu. Arahnya ke sana. Kemudian yang kedua, berpikir kritis dan taat kaidah ilmiah. Critical thinking and scientific approach. Nah, ini nanti hubungannya dengan kayak TA, skripsi, itu nanti kan teman-teman diajari cara berpikir secara ilmiah, secara kritis seperti itu. Kemudian kecakapan menggunakan teknik dan perangkat komputasi. Nah, misalkan di sistem operasi misalkan. Nah, itu nanti ada cara-cara ngoprek sistem operasi, kemudian install ulang, kemudian hardware-nya itu spesifikasi kayak gini itu kayak gimana, penjadwalannya kayak gimana, itu nanti ada diselipkan di sana juga. Kemudian terlibat secara profesional dan sosial, professional and social engagement. Nah, ini juga nanti hubungannya kayak misalkan dengan keterampilan interpersonal. Nah, itu nanti diajari tentang komunikasi secara profesional itu kayak gimana, berinteraksi interpersonal dengan manusia lainnya itu kayak gimana, dengan sesama lulusan IS itu kayak gimana, dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia IT itu kayak gimana, itu nanti di sini. Kemudian yang kelima, komunikasi yang efektif. Nah, itu juga komunikasi keterampilan interpersonal di mata kuliah KI di semester 1 ya teman-teman, itu ada. Itu nanti bisa teman-teman pelajari di sana. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat, nah, lifelong learning. Nah, ini capaian-capaian secara umum seperti itu teman-teman. Dan kepemimpinan dan kerja tim lintas disiplin, nah, leadership and multidisciplinary teamwork. Kemudian ada cakap berwirausaha, entrepreneurship quality. Ini juga ada mata kuliah tentang kewirausahaan bidang IT. Nah, itu nanti ada di semester selanjutnya, nanti bisa teman-teman cek di kurikulum yang sudah ada di website Prodi SI ya, yang minggu lalu sudah saya singgung seperti itu. Nah, ini kemudian ini tadi dari beberapa domain tadi, ya ini sudah di breakdown lagi ke mata kuliah seperti itu ya teman-teman. Lebih ke ini kan ranah topiknya, kemudian ini mata kuliahnya. Nah, ini untuk ini kan untuk ini untuk sistem informasi ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini untuk rumpun prodi teknologi informasi atau IT ya ini. Nah, ini ranah topiknya sistem enterprise, itu nanti
realnya mata kuliahnya itu apa aja. Di SI juga ada ya ini, sistem enterprise, arsitektur enterprise, integrasi sistem ya. Itu nanti ada di sini. Sistem informasi, kemudian tentang apa, manajemen proyek, change management, risk management dan seterusnya. Itu nanti di sini arahnya ke sini ya teman-teman. Ini prodi sistem informasi, kemudian ini IT, kemudian ini sistem komputer, ya sistem komputer ini kayak gini, mata kuliahnya ini ya. Kemudian ilmu komputer mungkin nggak ada prodi sistem informasi, tapi ada prodi ilkom atau ada prodi ilkom sendiri, itu nanti yang dipelajari semacam ini. Nah, kemudian RPL ya, itu nanti apa saja ini ranah topiknya. Tadi sudah dijelaskan selain garis besarnya tadi ya. Nah ini sudah menjurus ke mata kuliah, diturunkan, jadilah muncullah kayak gini. Manajemen informatika. Jadi teman-teman nanti bisa tahu bedanya. Oh, bedanya saya dengan RPL itu apa, dengan IT itu apa, ya kan? Dengan manajemen informatika itu apa, kok beda namanya, apakah yang dipelajari juga beda? Ya, pasti ada perbedaan. Ada juga target lulusan yang berbeda. Nah ini tadi dari yang topik-topik tadi ya. Nah, ranah topiknya tadi kan ada tuh. Nah ini tuh sistem informasi tuh. Nah topiknya, mata kuliahnya. Nah ini keilmuannya, matematika dan statistika, dan keilmuan tentang statistik. Keilmuan itu masih umum teman-teman ya. Struktur diskrit, tapi lebih manajemen risiko, lebih detail lah daripada topik ya. Sistem pengelolaan basis data. Ini body of knowledge. Nah ini lebih detail lagi teman-teman ya. Matematika dan statistika. Nah, itu nanti ke apa? Realnya kalkulus, matematika diskrit, teori probabilitas. Nah, ini masuk rumpun ini. Rekayasa perangkat lunak, analisis. Ini yang ada di SI ya teman-teman ya. Ini yang ada di SI. Arsitektur komputer, arsitektur dan organisasi komputer. Ini ada di mata kuliah kita ya. Sistem operasi komputer. Nah, ini masuk rumpunnya. Nah, ini nanti ini di RPS dijelaskan. Jadi dia masuk mata kuliah ini tuh masuk rumpun yang mana? Ya, masuk rumpun yang arsitektur komputer misalkan. Di RPS ada. Arahnya ke sana teman-teman ya. Ini sistem informasi. Kecakapan hidup nih ada etika profesi teknologi informasi ya. Ada juga teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kalau prodi sistem komputer ini kayak gini. Nah, ini ya, ini IT. Ini ilmu komputer, ini IT. Kemudian ini, nah ini bidang informatika ya, lapangan kerja yang tersedia untuk bidang informatika dan komputer. Jadi masih saya ini ya. Jadi teman-teman nanti kira-kira lapangan pekerjaan yang bisa teman-teman ambil itu apa saja sih? Nih, untuk rumpun informatika dan komputer. Nah, nanti ini bisa dibaca. Slide-nya kan sudah saya bagikan ke teman-teman ya, nanti bisa dibaca. Jadi nggak usah bingung teman-teman nih, nanti saya mau jadi apa sih dari SI ini? Ya, nanti teman-teman bisa menjadi apa referensi ya teman-teman, biar nggak ngambang. Nah ini banyak ya teman-teman ternyata. Kalau misalkan staff itu nanti kayak gimana? Nih bidangnya banyak ya. IRP, ada quality measurement, analisis dan sebagainya. Banyak ya. Bisa coba cari banyak ternyata teman-teman yang bisa dilakukan teman-teman. Ini peta okupasi TIK 2018. Nah ini
cakupan ya, okupasi, cakupan. Jadi programmer ya. Berdasarkan Kominfo. Kalau ini tadi berdasarkan ini internasional teman-teman ya. Kalau ini Kominfo. Ini nanti bisa dibaca teman-teman sendiri. Banyak ya, ternyata ya. Banyak sekali. Mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi ya teman-teman ya. Ada berapa ini? 14, 16 loh. 16 bidang. Nah, cukup banyak ya ternyata ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah kalau sudah masuk di Prodi SI ya. Banyak peluang-peluangnya. Nah, jurusan atau prodi sistem informasi yang ada di Indonesia itu ada di mana saja sih? Ya, barangkali nanti teman-teman selepas S1 di sini, karena di sini belum ada S2, nanti mau lanjut di mana, atau misalkan teman-teman nanti kepingin, oh prodi SI itu ada di mana sih, nanti saya bisa benchmark mata kuliah yang ada di kampus lain, misalkan yang itu masuk prodi SI di kampus lain, misalkan seperti itu. Dari mana saja sih ya ini akan kita bahas nih. Ada di IT Telkom Surabaya salah satunya ya. Nah ini prodi SI yang ada di Indonesia nih. Ada di IT Telkom Surabaya nih mata kuliahnya apa saja ini. Kemudian ini websitenya. Kemudian di ITS ada ini kurikulumnya ya. Pak, kok ada perbedaan, Pak? Iya, mesti aja ada perbedaan. Kadang itu bisa dihubungkan dengan salah satu program khusus di kampus tertentu. Nah, misalkan, kalau kita kan ada MTL tuh, maritim, transportasi dan logistik ya. Nah, itu sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap mata kuliah yang diajarkan, teman-teman. Di ITS misalkan, ITS kan kemaritiman, nah, bisa juga arahnya ke program khusus kampusnya itu apa. Di UNER juga ada SI ya. Nah ini mata kuliah yang diajarkan, ini websitenya, kurikulumnya ya bisa teman-teman lihat nanti. Kemudian di Stikom juga ada, kemudian di Petra juga ada ya. Jadi nggak hanya di IT Telkom Surabaya saja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kepoin websitenya, nanti mempelajari tentang apa, benchmark materinya juga nggak apa-apa boleh untuk memperkaya hasanah keilmuan teman-teman. Nah, baik ini yang ada di Indonesia salah satunya yang sudah kita coba resumkan ya, kita coba rangkumkan seperti itu. Barangkali tahun ini lebih update lagi. Bisa teman-teman cek juga. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, nanti silakan dicatat pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nanti bisa kita bahas di pertemuan Zoom yang linknya sudah saya share di e-learning ya di week 2 ini. Itu nanti kita mulai kelasnya pukul 12.30 teman-teman. Jadi sebelum pukul 12.30 teman-teman bisa lihat video ini atau teman-teman langsung baca dari slide juga monggo, nggak apa-apa. Nanti di Zoom nanti kita tinggal diskusi seperti itu. Nah ini untuk tugas kedua nanti saya sampaikan kita bahas di Zoom nanti ya. Seperti itu. Seperti biasa ini hubungannya dengan website yang sudah teman-teman buat dan juga diupload di YouTube ya nanti. Baik itu sekian untuk penjelasan tentang materi PSI week kedua ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ini ya. Nanti video ini akan saya upload di link YouTube ini. Seperti itu. Baik, saya rasa sekian untuk pertemuan untuk penjelasan dari materi PSI week kedua ini. Silahkan nanti dicatat dan kita diskusi di pertemuan Zoom pada pukul 12.30 WIB.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.